Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Perkenalkan kami dari kelompok 2 untuk mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi. Kali ini akan mempresentasikan mengenai proyek akhir kami dengan tema analisis tingkat kesiapan teknologi pada life survival time dan threat info report untuk sistem pengendalian penyaluran gas. Kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Hanifah Faridia Utari, dan rekan saya, Reza Yudhistira. Lebih lanjut, kita akan membahas mengenai latar belakang permasalahan, yaitu PT PGN atau PT Perusahaan Gas Negara di sini merupakan salah satu perusahaan yang bekerja di bidang gas bumi. SOR 3 ini adalah bagian dari PT PGN yang memiliki cakupan wilayah antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di sana pada tahun 2020 sampai 2022, PT PGN khususnya area SOR 3 mengalami defisit gas dari pemasok yang cukup tinggi yang bisa mencapai minus 20 hingga minus 30 MMBTU per harinya. Sehingga seringkali terjadi drop pressure jaringan distribusi. Tantangan yang dihadapi perusahaan terkait ini ada dua hal. Yang pertama yaitu kecepatan informasi penurunan pressure jaringan secara real time. Kemudian yang kedua, forecasting kesesuaian pemasok dengan daily nomination. Nah, dari tantangan yang dihadapi ini, lahirlah sebuah inovasi dan inisiasi pembuatan teknologi live survival time dan live threat import report dengan ketepatan dan kecepatan data secara real time yang digunakan untuk mempercepat informasi serta penanggulangan yang perlu dilakukan bila terjadinya drop pressure serta melihat ketercapaian nominasi harian dari seluruh pemasok yang ada. Nah, bisa dilihat di gambar di sebelah kanan, di sisi kanan, di sini ada penggambaran ya secara diagram. Jadi dari inisiasi pembuatan teknologi baru, em, terbuatlah teknologi life survival time dan life saving force. Nah, sebelumnya itu kita juga melakukan kajian komprehensif pada keseluruhan elemen bisnis dan stakeholder. Nah, lebih lanjut dari life survival time dan life threat force ini kita mengukur kesiapan teknologi atau tingkat maturitas teknologi sehingga bersama-sama dari kajian komprehensif dan pengukuran teknologi ini em, pada bagian ini kita dapat em, mendapatkan sebuah informasi dengan cepat dan tepat oleh life survival time dan life threat index sehingga memberikan implikasi meningkatkan penjualan keuntungan dan kepercayaan pelanggan pada perusahaan. Rumusan masalah. Ada dua rumusan masalah untuk topik yang kami angkat. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi keterlambatan informasi yang diterima oleh stakeholder dan pelanggan PT Perusahaan Gas Negara. Yang kedua, apakah teknologi real time dari life survival time dan life threat index untuk sistem pengendalian penyaluran gas siap digunakan di lapangan. Kemudian ada pun tujuan penelitian, yaitu yang pertama pengaruh teknologi life cycle time pada proses simulasi secara otomatis demi mempercepat penyampaian informasi kepada stakeholder terkait perubahan trending pressure distribusi gas bumi. Yang kedua, pengaruh teknologi live threat enforce pada proses perolehan data secara real time guna mempercepat informasi kepada stakeholder serta pemasok terkait kesesuaian pasokan harian dengan nominasi yang diberikan. Yang ketiga, melakukan analisis resiko permasalahan keterlambatan informasi yang diterima oleh stakeholder menggunakan root cause analysis. Yang keempat, melakukan analisis sistem teknologi real-time dashboard, live survival time, dan live threat invoice untuk pengendalian penyaluran gas dengan menggunakan bisnis model Canvas guna mengetahui dampak yang diberikan kepada perusahaan. Kemudian yang kelima ada melakukan analisis tingkat kesiapan teknologi pada teknologi real-time dashboard, life survival time, dan life threat reports pada sistem penyaluran gas ini untuk mengetahui level maturitas teknologi. Nah, berikut adalah tinjauan pustaka dari case ini terkait bisnis model Canvas. Jadi, bisnis model Canvas ini menjelaskan secara sederhana melalui visualisasi yang ditampilkan tentang bagaimana perusahaan bisa menghasilkan keuntungan atau uang melalui 9 blok bangunan yang disusun menjadi satu kesatu. Adapun di sini yaitu yang pertama key partner, key activities,
key resources, value propositions, customer relationship, channel, customer segment, cost structure, dan yang terakhir revenue stream. Nah, ini berdasarkan referensi dari Mr. dan Wigner pada tahun 2010. Berikutnya adalah natural gas. Jadi jaringan distribusi gas alam tidak mungkin diperluas lebih jauh dari jangkauannya saat ini, sehingga masa depan gas setelah menggantikan batu bara di pembangkit listrik untuk menghasilkan listrik pada dasarnya. Nah, berikut adalah skema dari natural gas production and delivery, dimulai dari oil and gas well, kemudian sampai berakhir pada consumer. Jadi ada proses production, kemudian transmission dan distribution. Berikut adalah review penelitian atau jurnal terkait metode yang kami gunakan pada case ini, yaitu tingkat kesiapan teknologi. Jadi TKT ini adalah suatu sistem yang mengukur secara sistematis untuk memahami kematangan suatu teknologi sehingga hasil pengembangan teknologi siap diterapkan. TKT yang digunakan di Indonesia pada dasarnya mengacu pada TRL atau TKT yang disusun oleh NASA sebagaimana dijabarkan pada gambar di samping. Sistem ini digunakan oleh Kementerian Ristek dan Dikti dalam menentukan TKT setiap penelitian dan pengembangan teknologi. Jadi bisa dilihat di gambar di sebelah kanan ini ya, ada TKT 1 sampai TKT 9. Ada beberapa kategori di mana di awal kita melihat TKT 1 sampai TKT 2 merupakan riset teknologi dasar, kemudian ada riset untuk pembuktian kelayakan, pengembangan teknologi, demonstrasi teknologi, pengembangan sistem dan atau subsistem, sampai yaitu TKT yang paling tinggi 9 adalah pengujian sistem, peluncuran dan pengoperasian. Nah, di sini setelah sampai di tingkat 9, sistem benar-benar teruji atau teruji melalui keberhasilan pengoperasian. Nah, ini merupakan referensi penelitian dari Kresnowati dan Binder pada tahun 2000. Nah, berikut adalah TKT kalkulator. Adalah ini proses perhitungan yang digunakan sebagai referensi dalam pengukuran tingkat kesiapan teknologi, TKT kalkulator atau teknometer. Jadi sebuah penelitian di Amerika Serikat pada tahun 2005 oleh William Nolte dan tim mengembangkan alat bernama TKT kalkulator, bisa juga disebut dengan TKT kalkulator, yang merupakan piranti lunak untuk mengukur tingkat kesiapan teknologi berdasarkan konsep TRL Newton. Alat ini menggunakan spreadsheet Microsoft Excel dan mengumpulkan pertanyaan baku terkait program untuk menampilkan TKT secara grafis. TKT kalkulator ini cukup sangat membantu dalam proses pengukuran dan penilaian TKT yang baik untuk memberikan gambaran status program pada saat tertentu maupun untuk mengevaluasi perkembangan historis program teknologi. Berikut adalah metodologi penelitian yang digunakan pada case yang kami angkat. Jadi lokasi penelitian ada pada PT Perusahaan Gas Negara untuk area SOR 3, dalam hal ini yaitu area Jawa Timur dan sekitarnya. Kemudian metode penelitian adalah deskripsi kualitatif dan studi kasus. Metode pengambilan contoh adalah proposition sampling dan network supervisor and network operator. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan yaitu di sini kita melakukan brainstorming untuk penentuan dalam pengkategorian dan pembobotan pertanyaan yang kami gunakan sebagai tolak ukur pengukuran TKT di setiap kategorinya. Kemudian ada dokumentasi dan kuesioner yang dilakukan pada network operator ya atau user yang relevan sebagai source kita untuk melakukan penginputan pada teknometer atau teknologi. Di sini juga ada metode analisis data, jadi kita melakukan dari pengumpulan data, kemudian kita melakukan reduksi, pengujian data, dan di akhir penarikan kesimpulan. Berikut adalah gambar dari diagram alir penelitian yang kami gunakan. Jadi yang pertama kita melakukan identifikasi masalah dan tujuan penelitian. Kemudian arahan diagram lanjutannya yaitu saya coba bahas dari sisi sebelah kiri. Jadi kita melakukan evaluasi teknologi dan method enforce. Kemudian kita melakukan
identifikasi model bisnis yang existing. Kemudian dari itu kita melakukan dan membuat DMC model bisnis dari existing. Kita melakukan studi literatur dan wawancara atau brainstorming dengan stakeholder atau user yang relevan terkait teknologi yang sedang dikerjakan. Nah, dari situ kita mendapatkan keselarasan DMC dan teknologi yang sedang dikerjakan. Kemudian dari sisi sebelah kanan ada pengukuran tingkat kesiapan teknologi dari produk konsultan dan method enforce. Nah, dari situ kita melakukan memilih produk dari teknologi yang selaras dengan sistem operasi yang digunakan. Nah, pada tahap ini juga kita melakukan lanjutan dari tahap dari output BMC yang sudah selaras dengan teknologi yang dikerjakan, kemudian melanjutkan ke live survival time dan live fight enforce, kemudian melakukan wawancara dengan stakeholder yang dipilih untuk mengukur TKT atau dalam hal ini adalah user yang relevan. Kemudian kita melakukan perhitungan nilai TKT dan di akhir kita memiliki hasil penilaian tingkat kesiapan teknologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Reza Yudhistira Supriyatna. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Nifa. Untuk yang berikutnya adalah pembahasan terkait life survival time dan life rate enforce. Apa sih life survival time dan life rate enforce itu sendiri? Jadi life survival time ini adalah menggunakan persamaan linear sehingga didapatkan nilai waktu yang diperoleh dari perhitungan penurunan tekanan jaringan distribusi dari data yang ditarik ke sistem kita melalui PMD atau Pressure Monitoring Device dengan set point yang telah ditentukan oleh gas control sort 3 untuk menghindari keterlambatan, pengoptimalan pemasok, dan menghindari turunnya pressure jaringan distribusi secara signifikan. Jadi, life survival time ini adalah kita menghitung berapa waktu yang akan tercapai atau dibutuhkan untuk mencapai set point tertentu. Jadi katakan misal ada kita saat ini pressure jaringan distribusi adalah 20 bar, kemudian untuk batas minimum kita ada di sekitar 18 bar, jadi butuh waktu berapa lama tekanan jaringan distribusi ini dari 20 bar menjadi 18 bar. Jadi perhitungan itu akan terus-menerus dihitung sehingga tertampillah waktu seperti yang terdapat pada gambar sebelah kiri, yaitu di mana survival time area masing-masing area berbeda dikarenakan proses penurunan pressure di masing-masing area juga berbeda. Jadi di sini kalau semisal ada tulisan 24 itu artinya adalah pressure akan bertahan tidak mencapai set point selama 24 jam ke depan atau selama 1 hari, ya, lebih dari 1 hari. Sedangkan bila ada kategori di bawah 24 jam, yaitu contoh seperti 14.3655 dan 14.2039, artinya dengan pressure saat ini akan mencapai set point dalam waktu 14 jam, 36 menit, dan 55 detik. Sedangkan untuk live rate enforce ini kita menggunakan data dari pemasok secara live untuk dia lakukan analisis perhitungan ketercapaian pemasok untuk menghindari adanya take or pay maupun excess gas, di mana perhitungan tersebut akan menjadi acuan koordinasi dengan para pemasok maupun transporter. Jadi salah satu contoh adalah pada gambar tersebut nominasinya yaitu adalah 36 BBTU. Sedangkan nominasi kalornya itu adalah 33,041 mmSCF. Dengan GHV-nya adalah 1089,548 BTU per SCF. Untuk saat ini, hingga jam saat ini, semisal ini adalah jam 10, dengan flow saat ini aktual flow-nya adalah 33,42 atau 33,041, itu dalam waktu pukul 00 hingga pukul 10, aktual volumenya yang tercapai adalah 11,689. Artinya bagaimana caranya supaya nominasi 36 BBTU ini tercapai, maka perlu dari sisi pasok itu harus menaikkan flow-nya dari 33,041 menjadi 33,426, sehingga nanti estimasi di pukul 00 atau pukul 24 itu akan mencapai di 36 BBTU. Untuk selanjutnya adalah BMC dari gas kontrol PT Perusahaan Gas Negara. Jadi yang pertama key partnernya, ini dari gas kontrol ini kita bekerja sama dengan RPO, Regional Planning and Optimization, kemudian Regional Sales and Customer Management atau RSCM, kemudian Regional Operation and Maintenance ROM, kemudian Sales and Operation Region 3 itu adalah SOR 3. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Pegas Telecommunication untuk
penarikan data maupun database, server dan database itu kita berkoordinasi dengan Pegas Telecommunication. Kemudian Pegas Solution untuk para operator yang ada di lapangan, khususnya di para off-taker, untuk menaikkan atau menurunkan tekanan atau dari flow-nya. Kemudian ada PT Pertamina Gas sebagai transporter, kemudian gas supplier itu ada dari para pemasok, dan juga gas transporter selain Pertagas ada juga KCG. Untuk key activities, kita memberikan informasi terkait penyaluran distribusi gas bumi selama 24 jam selama 7 hari. Jadi kita di sini ada 3 shift untuk memberikan informasi bagaimana kondisi jaringan, bagaimana kondisi pemasok, dan bagaimana kondisi unbalance di SOR 3. Untuk key resources-nya yaitu adalah infrastruktur pipa gas bumi yang terintegrasi, pekerja yang handal dan cakap, teknologi informasi yang terupdate, banyaknya sumber gas bumi atau multi sources, kemudian pekerja yang standby 24/7. Untuk value proposition-nya kita mengambil dari value BUMN, yaitu adalah akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian juga kita memiliki value di adanya shift kerja 3 shift untuk memberikan informasi secara tepat dan tepat. Kemudian customer relationship yang ada di gas kontrol adalah area Surabaya, area Sidoarjo, area Pasuruan, area Semarang, area Lamongan, dan Bojonegoro. Di mana para area-area itu adalah area pemilik para pelanggan. Kemudian channel kita juga ada di channel sesama gas kontrol. Kemudian ada CCR, itu juga ada Central Control Room Gathering. Kemudian kita juga ada Gas Coordination Meeting, di mana GCM ini dihadiri oleh dari SKK Migas, dari para pemasok atau K3S, para transporter, dan juga para shipper. Kemudian customer segment kita ini ada di pelanggan retail, perusahaan komersial dan industri, perusahaan pembangkit listrik, perusahaan pupuk, dan pelanggan rumah tangga. Sedangkan cost structure di gas kontrol ini yaitu adalah pembelian gas bumi, kemudian toll fee kepada para transporter, operation and maintenance yang dilakukan sehari-hari, kemudian update teknologi terbaru, khususnya di gas kontrol membutuhkan teknologi-teknologi terbaru untuk menyalurkan gas bumi. Kemudian untuk revenue-nya yaitu adalah penjualan gas bumi dari sektor rumah tangga, komersial, dan industri, kemudian penyaluran distribusi gas bumi, pengaturan tekanan jaringan distribusi. Untuk yang pertama adalah perbandingan antara simulasi survival time secara manual dengan live survival time. Apa sih yang membedakan dari simulasi survival time manual dengan live survival time? Pada tabel di sebelah kiri, jenis pekerjaannya adalah pembuatan simulasi, di mana satuannya adalah waktu. Bila mana kita menggunakan survival time secara manual, itu membutuhkan waktu 30 menit hingga 1 jam. Sedangkan untuk live survival time, simulasi dilakukan terus-menerus secara otomatis. Sehingga hampir tidak ada jeda waktu daripada data yang kita terima dengan data yang disimulasikan. Kemudian penentuan setting variabel, ini juga satunya waktu, yaitu kalau secara manual kita membutuhkan waktu 15-30 menit, karena kita harus membuka Excel, menghubungkan ke server, dan sebagainya. Sedangkan untuk live survival time, kita tidak perlu menghubungkan server, sehingga 1 menit untuk menentukan set point yang diinginkan. Jadi hanya set point berapa bar yang kita butuhkan. Kemudian risiko kesalahan penginputan, yaitu kejadian persimulasi. Untuk simulasi survival time manual ini ada potensi, walaupun tidak banyak, ada kemungkinan 0 sampai 1 kali per simulasi yang dikerjakan. Kemudian bila live survival time itu hampir tidak ada kejadian per simulasi. Kemudian kecepatan pengambilan keputusan untuk waktunya, satuannya waktu, simulasi survival time manual dalam waktu 30 menit sampai 1 jam setelah simulasi didapatkan. Jadi kita membutuhkan waktu pembuatan simulasi sekitar 30 menit sampai 1 jam, dan kita juga membutuhkan waktu lagi 30 menit sampai 1 jam untuk pengambilan keputusan. Sedangkan untuk live survival time cukup dengan 15 menit dengan kondisi jaringan yang ada. Kemudian perubahan pola operasi yang diperlukan waktu yaitu adalah 1 jam setelah simulasi didapatkan atau setelah adanya pengambilan keputusan. Jadi di sini kita harus berkoordinasi dengan PT Pegas Solution sebagai Operation and Maintenance bagaimana proses perubahan pola operasi jaringan. Sedangkan untuk live survival time cukup 30 menit dari hasil yang telah didapatkan. Tertampil juga untuk workflow diagram simulasi survival time manual, yaitu dari start. Ini kita ada permintaan analisa survival time dari rekan RPO atau Regional Planning and Optimization. Kemudian gas kontrol melakukan persiapan data yang dibutuhkan untuk analisa survival time.
kita harus memasukkan secara manual untuk data-data apa saja yang mau dimasukkan dan juga bagaimana demand kondisi saat ini. Kemudian gas kontrol melakukan pembuatan analisa survival time menggunakan data yang tersedia saat ini. Apakah di-accept atau decline? Bila di-accept, maka hasil simulasi akan diteruskan kepada RPO, RGSO, serta para stakeholder lain. Sedangkan di-reject, maka kita harus menginputkan kembali parameter-parameter yang akan digunakan. Sedangkan untuk life survival time, ini dari start, ada atau tidaknya permintaan analisa survival time, ini penarikan data akan tetap dilakukan secara terus-menerus. Kemudian juga akan dilakukan kalkulasi secara otomatis terkait penurunan tekanan jaringan distribusi serta pelanggan. Kemudian hasil dari kalkulasi tersebut itu akan diinformasikan kepada RPO, RGSO, serta pada stakeholder. Untuk yang selanjutnya adalah perbandingan antara perhitungan ketercapaian pemasok dengan live rate in force. Jadi untuk tabel di sebelah kiri, jenis pekerjaannya adalah koordinasi terkait penarikan data, yaitu kita membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit dari masing-masing pemasok. Pada sort 3 ada sekitar 6 pemasok. Dan juga pada tiga shift kita per shiftnya ada 2 orang. Artinya kita membutuhkan waktu sekitar 30 menit hingga 1 jam untuk mengisi masing-masing pemasok. Sedangkan dengan lab rate enforce, data ini ditarik secara otomatis ke server, sehingga tidak perlu koordinasi yang terlalu lama. Kita hanya perlu berkoordinasi bila mana ada gangguan para pemasok atau adanya trending penurunan dari pemasok. Kemudian perhitungan untuk menentukan ketercapaian pemasok. Ini waktunya yaitu 10-15 menit untuk keseluruhan pemasok dan juga data tersebut adalah data asumsi menggunakan data terakhir yang kita gunakan sebagai penarikan data sehingga ketercapaian pemasok ini ada potensi miss. Sedangkan untuk live rate in force data terhitung secara otomatis berdasarkan flow rate dan gross hitting value para pemasok atau transporter. Sehingga perhitungan di situ tidak akan terjadi miss. Kemudian untuk risiko kesalahan penginputan data, kejadian persimulasi atau perhitungan ada 0-1 kali perhitungan ataupun persimulasi, sedangkan secara live rate in force itu tidak ada kesalahan sama sekali. Untuk potensi ketidaksesuaian antara nominasi dan realisasi pemasok, ini perkejadian yaitu 1-2 kali per hari, sedangkan untuk live rate in force 0-1 kali dalam sehari. Kemudian untuk workflow diagram perhitungan data ketercapaian manual, ini kita menggunakan permintaan perhitungan ketercapaian dari pemasok, ada atau tidak adanya permintaan, kita juga tetap menarik data dan melakukan simulasi secara manual. Gas kontrol berkoordinasi dengan para pemasok dan juga 2 transporter melalui radio dan juga WA. Kemudian gas kontrol melakukan persiapan data, kemudian gas kontrol melakukan perhitungan simulasi. Jika data itu sudah beralih jam, gas kontrol akan melakukan simulasi kembali. Setelah hasil itu didapatkan, maka informasi akan diteruskan kepada RPO, RGSO, serta stakeholder lainnya. Sedangkan untuk workflow diagram live rate in force, ini ada ataupun tidak adanya permintaan perhitungan ketercapaian pemasok, penarikan data akan dilakukan secara terus-menerus. Perhitungan ketercapaian pemasok menggunakan live rate in force, kemudian hasil informasi tersebut diinformasikan kepada Regional Planning and Optimization, Regional Gas System and Operation, dan Sales Area dalam bentuk hourly report. Berikut adalah RCA atau Root Cause Analysis, pembuatan teknologi live survival time dan live rate in force, yaitu dari alat sarana perlu menggunakan komputer atau laptop, kemudian tidak ada jaringan yang PGN-net, sehingga tidak bisa membuka sinergi. Jadi aplikasi sinergi ini terkait dengan lisensi yang digunakan oleh PT Perusahaan Gas Negara, maka setiap simulasi atau setiap waktu yang akan menggunakan sinergi memerlukan koneksi ke PGN-net, Pertamina ID, atau juga PGN ID. Kemudian dari sisi manusia, itu data-data belum terintegrasi penuh. Kemudian personel kurang teliti, kesalahan hasil perhitungan. Kemudian dari metode, perhitungan survival time dan drift dilakukan secara manual dengan sinergi dan Microsoft Excel. Perhitungan manual tidak praktis, membutuhkan waktu lebih lama. Sehingga dari semua root cause tersebut, maka akan ada potensi pelanggan tidak mendapatkan informasi yang akurat dan cepat, sehingga dapat merugikan dari sisi pelanggan maupun sisi perusahaan gas negara. Terkait perhitungan TKT,
live survival time dan live rate enforce, kita pertama menggunakan proses brainstorming kepada para user serta manajemen yang terpengaruh oleh adanya teknologi tersebut. Yaitu para user kita adalah network supervisor, network operator, regional system operation, kemudian yang terdampak adalah dari regional planning optimization, sales area, dan juga regional sales and customer management. Kemudian kita juga mengumpulkan data melalui Google Form terkait kesiapan teknologi live rate enforce dan live survival time pada pengaturan gas bumi Sales and Operation Region 3 PT Perusahaan Gas Negara. Kemudian dari hasil Google Form tersebut, kita memasukkannya kepada teknometer, sehingga didapatkan nilai dari TKT 1 hingga TKT 9 itu terpenuhi. Sehingga dari level TKT 1 itu terpenuhi sekitar 93%, TKT 2 98%, TKT 3 96%, TKT 4 100%, TKT 5 95%, TKT 6 93%, TKT 7 100%, TKT 8 100%, sedangkan TKT 9 83%. Sehingga didapatkan hasil kesimpulan bahwa teknologi teknologi ini sudah dapat diimplementasikan dan sudah dalam kondisi secara real time. Berikut dari kelompok kami, atas waktu dan perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.